Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت أو إن نقصت فسد سائر عمله. Al-Karam Bapak-Bapak Nikaimal Munajat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, dan insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita bisa berkumpul bersilaturahim setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ahad subuh. Semoga dengan pengajian ini Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, melimpahkan rahmat dan barokah, sehingga Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sholat mesti berkualitas? Kenapa sholat mesti sungguh-sungguh? Karena sholatlah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah kepada kita nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari setiap hamba pada kiamat adalah sholat. Idza shalaha sayyidu amali, kalau sholatnya benar maka amalnya yang akan benar. Wa idza fasadat wa in naqsat, tapi kalau sholatnya rusak, tidak sempurna, fasada sayyidu amali, maka amal yang pun akan rusak. Begitu juga Rasulullah mengingatkan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, maka barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah merusak dan menghancurkan agama. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Namun kita ingin lebih meningkatkan lagi, sebab Allah menyindir dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka akan datang generasi yang menggantikan generasi sebelumnya, yaitu generasi-generasi yang adaa'us shalah. Kata Ibnu Abbas, adaa'us shalah itu bukan meninggalkan salat, sebab orang yang meninggalkan salat sudah jelas, man taraka salat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat sudah kufur. Tapi yang dimaksud adaa'us shalah itu adalah orang yang menganggap enteng terhadap salat, menganggap remeh, menganggap kecil terhadap salat. Wattaba'us syahawat, dan hidupnya mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, kelak dia akan dimasukkan ke dalam ghayya. Ghayya itu secara lugawi artinya kesesatan, tapi ghayya di sana dimaknai adalah sebuah jurang yang ada di neraka jahanam. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amanah dan beriman, wa amila shalihan dan beramal saleh. Jadi seandainya mungkin antara kita dulu atau pernah menganggap enteng terhadap salat, mari kita perbaiki. Mari kita rubah agar salat kita berkualitas. Pertanyaannya, siapa saja yang dimaksud dengan adaa'us shalah? Dalam kitab Al-Kabair
Di situ dikatakan bahwa yang namanya ad-du'us shalah, Bapak dan Ibu, di antaranya yang pertama adalah takhirul waqti, suka mengakhirkan waktu sholat. Yang kedua tarkul jamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Yang ketiga sholatnya tidak tumanina. Dan yang keempat sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, untuk itu agar kita tidak termasuk ad-du'us shalah, mari kita berupaya untuk melaksanakan menegakkan sholat ini secara berkualitas, tentunya dengan indikator pertama sholatnya di awal waktu, selalu berjamaah sholatnya dan di masjid tentunya yang paling utama. Yang ketiga sholatnya tumanina dan khusyuk, dan yang keempat sholatnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kita mesti sholat awal waktu? Ketika turun ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan sahun di sana? Jawaban Rasulullah, takhirul waqti, suka mengakhirkan waktu sholat. Makanya pada kesempatan yang lain sahabat bertanya, ayyul amal habibullah fil Islam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Jawaban Rasulullah salah satunya as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Nabi juga menyatakan, idza sallal 'abdu fi awalil waqti, kalau seorang hamba salatnya di awal waktu, sa'idan ila sama, maka salatnya naik ke langit, walau nurun akan menjadi cahaya, hatta dan tahya ilal arus, sampai ke atas. Batas terlufiru lisahibiha, maka salat itu akan memohonkan ampun bagi pelakunya. Fatakul sambil mendoakan, hafidhullah kama hafidhani, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku. Wa idza salal abdu bi ghairi waqtiha, tapi kalau seorang hamba salatnya sudah di luar waktu, kalau menurut Ibnu Abbas, ketika datang waktu zuhur tidak segera menegakkan sholat hingga habis waktunya sehingga datang waktu asar. Jadi kalau di kita Bapak dan Ibu mestinya subuh jam 4:30 lebih dia malah melakukan sholat subuh jam 6 misalnya, zuhur 2:30, asar jam 5:04, maghrib jam 7 kurang 10, isya kalau bangun. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi, soalnya tidak sama sholatnya naik ke langit, wal hazal matul dari jadi kegelapan. Lalu sholatnya diapakan? Tanufu kama yanufu sabul haram, sholatnya akan dilipat-lipat seperti pakaian yang rusak. Wa yadribu biha wajha sahibiha, terus ditamparkan ke wajah pelakunya. Fatakul sambil didoakan, doya Allah kama doya tadi, semoga Allah menyempitkanmu sebagaimana engkau telah menyempitkan. Bahkan nanti di hari kiamat wajah kita itu cahayanya berbeda-beda tergantung sholat kita. Nanti di sana ada kaum wujuhum kanajmi, ada kaum yang wajahnya bercahaya bagaikan bintang. Kaum itu ditanya oleh malaikat, apa yang kau kerjakan? Kaum itu menjawab, kunna idza sami'na al-adhan qumna ila al-wudu'i wat-taharah wa la nashtaghil bi ghairihi. Kami kalau mendengar adzan, kami segera wudu, kami segera taharah dan meninggalkan segala kesibukan. Jadi Bapak dan Ibu, sesungguhnya panggilan adzan itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah. Betul yang adzan itu muadzin, tapi pada hakikatnya Allah lah yang memanggil kita. Allah yang sudah menciptakan kita, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara karena Allah. Mestinya kalau kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang, kita bahagia, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi tidak sedikit orang begitu adzan dikumandangkan malah ngobrol, malah main HP, malah nonton, malah tidur-tiduran. Bahkan ada orang yang mendengar adzan itu seperti orang yang kaget, seperti yang baru pertama kali dengerin adzan. Allahu Akbar, udah asar lagi gitu deh. Kayak barusan zuhur, ya iyalah sholat zuhurnya sahih ya.
Mestinya kita bahagia. Jadi jangan sampai justru ditunda-tunda lagi. Ada juga di sana kaum wujuhuhum kal qamar, wajahnya bercahaya bagaikan bulan. Kaum itu ditanya malaikat, apa yang kau kerjakan? Kaum itu menjawab, kunna natawaddau qabla al-adzan. Kami sudah berada, kami sudah punya wudu sebelum adzan dikumandangkan. Artinya ini sholat pada sholat, menunggu sholat sesudah sholat. Jadi ditungguin waktu sholat itu. Ya. Dan yang paling hebat lagi adalah kaum wujuhum kasyamsi, wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Kaum itu ditanya malaikat, apa yang kau kerjakan? Kaum itu menjawab, qumna fil masjid qabla al-adzan. Kami sudah berada di masjid sebelum adzan dikumandangkan. Nah, kita tinggal memilih mau seperti bintang, seperti bulan atau seperti matahari, tergantung sholat kita. Ini saking pentingnya kita melaksanakan sholat di awal waktu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hal seperti harus kita biasakan. Kalau tidak biasa, akhirnya nggak biasa juga dia melalaikan sholat. Seperti sholat zuhur, udah biasa aja, tidak merasa bersalah kalau sholat zuhur jam 2, sholat asar jam 5. Nah, ini karena alasan-alasan biasanya. Nah, untuk itu kita ikhtiarkan sebelum melakukan apapun sholat utamakan. Seperti maaf Bapak dan Ibu, salah satu contoh mau menghadiri undangan itu sekarang kadang-kadang dilema juga, serba salah juga. Karena yang bikin undangan, yang undang kita itu nggak bisa apa jam 12.30, itu undangan rata-rata sekarang standar jam 11 sampai jam 14. Itu waktu yang tanggung. Kadang-kadang kalau kita datangnya lebih awal, di sana belum mulai lagi makannya, masih upacara ada. Kalau berangkatnya habis zuhur, pas datang ke sana kehabisan. Ya kadang-kadang yang undang ini, makanya kalau kita hajatan itu upayakan di manage waktu, jangan sampai orang jadi lalai sholat. Ya mending kalau misalnya tempat resepsinya semacam ibu sekali ada masjid di situ kan. Tapi terkadang banyak tempat-tempat pernikahan itu musolanya kecil, tidak mungkin, akhirnya orang lalai semua sholat. Yang kedua Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan at-tawassul itu adalah tarkul jamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu. Tempat itu sangat menentukan, apalagi kaitannya dengan pahala. Jadi bukan kita ngitung-ngitung pahala, tapi memang Allah dan Rasulullah itu sengaja untuk memotivasi kita. Seperti kita kalau sholat di Masjidil Haram itu satu kali, kan nilainya itu lebih utama, dan nilainya itu sama fadilahnya dengan 100.000 kali. Di Masjid Nabawi itu 1.000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali, di Masjid Al-Munajjar itu 27 kali. Kalau sholat berjamaahnya di rumah itu 20 kali. Tapi kalau sholatnya sendirian di rumah, itu Bapak dan Ibu boleh jadi itu pahalanya cuma 1, itu pun kalau Fatihahnya benar. Ya. Makanya kita boleh berutama pada saat. Kalau kita sedang di rumah mungkin seperti subuh ya ke masjid yang terdekat dengan rumah kita, zuhur asar mungkin di tempat kerja kita. Karena langkah-langkah kita dari rumah menuju masjid itu dihitung, satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajat, satu langkah jadi kebaikan. Dan sepanjang kita sholat berjamaah di masjid, maka sepanjang itu pula malaikat mendoakan kita, ya Allah, limpahkan rahmat, limpahkan kasih sayang kepada orang itu karena dia sudah sholat berjamaah. Nah, ini Bapak dan Ibu, mahal sholat berjamaah itu. Ya. Apalagi yang namanya sholat isya dan subuh Bapak dan Ibu, itu 2 sholat yang paling berat bagi orang munafik. Jadi kalau di antara kita sedang merasa malas untuk melakukan sholat isya dan subuh berjamaah, itu ada penyakit munafik menimpa dalam diri kita. Sampai-sampai Rasul menyatakan, seandainya orang itu tahu ada apa di balik sholat isya dan subuh berjamaah, pasti dia akan mendatangi masjid itu sekalipun sambil merangkak. Ternyata sholat isya berjamaah di masjid itu keutamaannya, padahal sama dengan sholat tahajud, sholat malam setelah malam subuh.
Dan sholat subuh berjamaah di masjid fadilahnya sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Makanya luar biasa ini bagi orang-orang tertentu semacam di Istanbul itu presidennya memberikan contoh kepada rakyat. Di setiap hari sholat subuh berjamaah itu seringnya di Blue Mosque yang di Mesir, sehingga rakyatnya itu betul-betul mengikuti keteladanan pemimpinnya. Seandainya di kita seperti itu luar biasa. Jadi mohon maaf Pak, misalnya Masjid Al-Munajjat itu disebut makmur itu kalau sholat subuhnya sama dengan Jumatan. Rasanya kalau Jumatan penuh di sini. Dari subuh kemarin, padahal kalau subuh banyak yang belum dinas masih ada. Apalagi yang sudah pensiunan ada selalu di rumah. Ya. Nah ini. Jadi kalau orang yang sudah sholat subuh berjamaah di situ, ya, di Bapak dan Ibu katanya kalau memang nanti pas Idul Fitri Idul Adha itu penuh, maka itu orang betul muslim. Tapi kalau sudah sholat subuh berjamaahnya penuh baru dikatakan. Kalau ingin melihat kualitas mukmin seseorang, kualitas mukmin di sebuah daerah, lihat sholat subuh. Walaupun banyak alasan orang hari ini hadan, saya mau wah, saya jauh ke mesinnya jalannya. Ini juga alasan. Ya mestinya kalau memang tidak bisa jalan, gunakan kendaraan atau apa. Saking pentingnya. Bahkan gurunya Imam Bukhari itu pernah. Ya. Suatu saat pas waktu Isya kedatangan tamu sehingga beliau ketinggalan sholat berjamaah. Beliau sangat menyesal sampai mencari-cari di Basra di kota Baghdad itu. Mencari mudah-mudahan masih ada masjid yang dibuka, ternyata sudah tutup semua. Sampai beliau itu mengikop dirinya 27 kali sholat, tapi menyesal. Sayyidina Umar pernah ketinggalan sholat asar berjamaah karena beliau ke kebun. Pulang dari kebun, orang-orang sudah bubar sholat asar berjamaah. Beliau sangat menyesal dan mengikop memberikan sanksi kepada dirinya. Gara-gara kebun ini aku jadi ketinggalan sholat asar berjamaah. Maka setengah kebun ini aku sedekahkan. Jadi orang itu biasa. Nah memang kita mesti berupaya bagaimana dimanapun kapanpun berupaya untuk senantiasa sholat berjamaah. Ya sekalipun mungkin karena mungkin macet atau apa kita berupaya ketinggalan atau masuk pun berupaya. Tapi yang paling utama tadi memang kalau kita sudah siap, ya begitu mendengar adzan tinggalkan segala kesibukan segala wudhu. Kadang-kadang kalau di kantor itu Pak suka repot juga. Dan memang diadakan rapat itu terkadang tidak melihat waktu. Kadang-kadang rapat dan tahu sebentar lagi asar jam 2:30 mulai rapat. Dan tahu sebentar lagi zuhur jam 11 baru mulai rapat. Ini kadang-kadang jadi orang telat sholatnya. Dan yang namanya bawahan kalau keluar duluan gak enak sama pimpinan. Tapi di satu sisi jadi telat sholat itu sering. Nah maka dari itu kita berupaya untuk sholat berjamaah, kita makmurkan masjid kita. Jadi ada anak ini Bu, kalau ibu punya suami masih sholat subuh di rumah katanya kasih mukena aja. Kalau perlu kasih lipstick. Jangan sampai badannya besar. Kalau misalnya bicaranya keras, tapi kalau pas sholat subuh matis. Udah suka dibangun Ustaz, itu juga. Cuman suami saya suka nembak. Pak masih berjamaah malam ini sok ngomong duluan. Pak Mani takdirkan masih ngantuk. Ya itu sama mama sholatnya sopoy mama duluan. Papa Mani takdirkan masih tidur. Bu, kalau punya suami seperti itu berarti kerasan. Kalau yang keras artinya cara membangunkannya dengan yang keras-keras. Kata orang Sunda mah halu, dagorkeun dengan sira-sira. Kalau kata bapak teh mah nyeri, kata ibu teh takdir. Ya. Jadi ini berjamaah. Apalagi kalau Nabi itu memberikan isyarat saking pentingnya berjamaah. Ya. Jadi kalau orang kondisinya mudah dan kata berjamaah sampai Nabi ingin membakar rumahnya sampai ini. Tapi ini tentu jangan dipahami secara teks ya. Ini adalah sebuah isyarat. Jangan sampai nanti orang-orang malah begitu tidak mau berjamaah kita bakar aja rumahnya, salah juga. Jadi tetap kita harus memahami itu saking Nabi menekankan itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang disebut pada sholat itu adalah sholat.
tapi sholatnya tidak khusyuk, tidak tumanina. Jadi sholatnya cepat-cepat, tergesa-gesa, bagaikan elang menyamar ayam. Sehingga pernah ada sahabat yang sholatnya seperti itu, tergesa-gesa. Nabi melihat, kata Nabi, kalau dia meninggal dalam keadaan sholat seperti itu, dia bukan termasuk golongan. Sehingga Nabi menyatakan, asyaddun nasi sariqatan, sejahat-jahat manusia yang suka mencuri adalah alladzi yasriqu min sholatihi, yang suka mencuri dalam sholat. Kaifa yasriqu min sholatihi, bagaimana mencuri dalam sholat itu ya Rasulullah? La yatimmu aw la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha wa la qira'ata biha, tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan bacaannya. Salatnya bagaikan elang menyamar ayam. Salat. Ya. Makanya pernah dulu ada tarawih 23 rakaat dilakukan dengan 7 menit. Ini gimana? Yang hilang itu bukan hanya rukuk dan sujudnya, sama rakaat-rakaatnya. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, bentar lagi kita mau Ramadan. Kalau kita mau tarawih, tarawih aja, nggak usah diskusi dulu. Jika ada Ibu tarawih dulu. Mau di mana tarawihnya? Dalam munajat, siapa imamnya? Ya dulu siapa imamnya? Masih Ustaz dekat, hilang. Jadi apalagi kalau di tempat-tempat tertentu terkadang ya sampai sholat itu cepat-cepat di situ. Nah ini tergesa-gesa. Bahkan Bapak dan Ibu, kalau kita ketika sholat kita ingin buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, kata Nabi Sayyid Syafi'i dalam fikih sunnah itu mengutip beberapa hadis Rasul, batalkan sholat, jangan ditahan. Kalau ditahan itu makruh dan sholat itu tidak akan benar. Bapak dan Ibu lagi sholat ingin buang air kecil, batalkan. Misal tanggung berarti 3 rakaat, batalkan daripada lagi sholat kita seolah-olah seperti ini. Jadi bergerak-gerak karena menahan dengan pipis itu. Apalagi kalau imamnya yang lama, alhamdulillahirabbil alamin. Sangat jadi imam lagi. Bapak Ibu lagi tahiyat ingin buang angin, batalkan sholat. Tanggung misalnya sebentar lagi salam batalin daripada lagi tahiyat. Tahiyatul mubarakatus. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk mana Bapak dan Ibu? Kita pun tidak boleh bermalas-malasan. Itu orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat itu orang munafik bermalas-malasan sebelumnya, ketika sholatnya, ya, saking mungkin ngantuk atau bagaimana. Sholat subuh baca Fatihah itu menguap ada 18 kali. Kalau Bapak dan Ibu mau menguap, maka silakan. Cuma itu tuh baca Fatihahnya berhenti dulu. Ini menguap juga, Fatihah ini terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita paham apa yang kita baca dalam sholat, kita akan merasa nyaman, merasa. Contoh saja, iftiros duduk di antara 2 sujud itu 8 permohonan kita kepada Allah. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, makmurkan aku ya Allah, warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah, warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah, wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah, wa'afini, sehatkan aku ya Allah, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Bayangkan kalau 8 itu Allah berikan kepada kita, luar biasa. Kan? Cuman kenapa kita suka cepat-cepat? Karena kita kadang-kadang memang nggak ngerti apa yang dibaca, apa yang diminta. Padahal ketika sholat itu kita sedang berkomunikasi, sedang berdialog dengan Allah. Baru kalau memahami betul enak, di situ Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Apalagi kalau kita ingat sama dosa, Ibu ingat dosa, ampuni aku ya Allah. Ingat waktu nyuci celana suami, nemuin uang 100 ribuan, 18 ribuan. Saya diam aja, kalau bilang pasti diambil lagi. Bapak ingat dosa-dosa masa lalu itu.
Kita sedang sakit, wa'afini sehatkan aku ya Allah, aduh ya sampura ya Allah, ya Allah rahmatik ya Allah. Tapi bukan berarti lagi sholatnya dengan sampura rahmatik, bukan. Cuman kalau suasana kita sedang butuh itu, enjoy ya, dia tidak cepat-cepat. Semacam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, luar biasa. Nah ini, jadi bagaimana kita supaya khusyuk, supaya tenang, tenteram, karena memang yang tahu khusyuk dan tidaknya dia dan Allah. Tapi setiap-tiap kita berupaya untuk menuju. Ya. Jadi dalam hal apapun dia tentu bikin suasana-suasana yang nyaman, semacam ke masjid. Ya terkadang bisa mengganggu kekhusyukan kalau di antara bapak-bapak sholat ada yang pakai kaos itu ada tulisan di belakang di punggungnya. Apakah merek produk tertentu atau merek apa, atau ada tulisan apa, ibu-ibu pakai mukena ada apa saja di situ ada tulisan apa, itu mengganggu konsentrasi yang di belakang, dan yang di belakang pasti ingin baca. Sok aja bapak kalau jumatan ada orang pakai kaos apa, ingin jadi mikir kan, ya pakai kaos merek Rinso misalnya, ingin jadi mikir ya. Apalagi pakai kaos partai, kau mau pakai kaos calon gubernur LA era, itu tuh jadi orang yang terganggu konsentrasi. Nah, itulah pentingnya kita sholat khusyuk, ya tumaninah tenang. Dan yang keempat kepada ibu, yang dimaksud adalah sholat itu sholat, tapi sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Di sholatnya mah sholat ya, tapi ketika di luar sholat dia masih melakukan kemungkaran, kemaksiatan, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau ada bahasa STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi sholat tapi di luar sholat dia masih melakukan hal yang dilarang. Makanya Nabi itu mengingatkan kepada kita. Jadi yang namanya menjaga bukan hanya sholatnya, tapi di luar sholat bagaimana menjaga sikap kita, tingkah laku kita. Jadi kalau lagi sholat itu, maaf bapak dan ibu semuanya kita jujur, contoh kita sholat isya ya, apalagi berjamaah pasti udah jelas. Ini sendirian saja, kalau sholat sendirian itu 4 rakaat, nggak akan ada yang berani saya mau sholat 3 rakaat aja deh, biarin nggak ada yang tahu ini ya. Nah begitu juga bagaimana hal ini, kejujuran ini diterapkan di luar sholat. Jadi bukan hanya waktu sholat Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah menyaksikan kita. Di luar sholat pun sama. Ucapan kita didengar Allah, perbuatan kita dilihat Allah. Nah makanya ada rasa malu di hadapan Allah. Dan orang yang malu di hadapan Allah itu kata Nabi al-istihya wa haqqul haya, malu yang sebenarnya kepada Allah adalah antahfadul ra'sa wa mawaha wa tahfadul batna wa mahawa. Engkau menjaga kepala dengan apa yang di sekitar kepala, dan engkau menjaga perut dengan apa yang di sekitar perut. Jadi di kepala itu ada lisan, ada hidung, ada mata, ada telinga, yang mesti dijaga. Ya. Perut juga dijaga. Sekitar perut hati dijaga, kan? Bapak dan ibu, banyak orang yang sholat tapi di luar sholat tidak bisa menjaga lisan. Ya. Makanya kenapa ada di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita gunakan lisan sebaik-baiknya. Wa qul qawlan layyinan, bicara yang lemah lembut, yang sopan, yang santun. Qawlan sadida, yang benar. Qawlan tsaqila, yang berbobot. Qawlan baligha, yang jelas. Qawlan mansura, yang mudah dipahami. Qawlan husna, yang indah. Qawlan karima, yang mulia. Qawlan ma'rufa, yang baik. Jadi bicara yang kasar, kotor, menyakitkan. Saya tidak pernah melihat seekor anjing memanggil temannya dengan nama manusia. Asal. Sekarang anak-anak itu yang lagi main bareng Mobile Legends itu, yang ngomong sendiri dengan temannya. Orang dewasa terkadang ini kemana aja mungkin minta rokok yang dipanggilnya ngomong apa ini ada hadis. Ya. Jangan ada dusta di antara kita, ini tidak sih. Ya. Kecuali kalau bapak berdosa sama istri dalam rangka menyenangkan, itu boleh-boleh saja. Contoh ibu
masak sambal. Gimana Pak, sambalnya enak enggak? Jawab aja enak Pak. Jangan jawab sejujurnya. Kalau Bapak mau jawab sejujurnya satu kata, istri Bapak bisa 7 kata. Pak, gimana sambalnya enak enggak? Kata Bapak teh bangsen. Langsung istrinya, oh itu yos, ini mah tong ditahain. Gibah ngomongin orang. Kadang-kadang kita di luar sholat jadi ngomongin orang. Ada debat yang jogging suami istri, kita ingin komen lihat suaminya masih muda ganteng, tapi istrinya dengan segera ada kolot, segera nama kerkawinan anda, sehingga tidak terasa itu ngomongin, matanya dijaga. Nah ini juga. Jadi bapak-bapak kadang-kadang kita kalau mau mencari tempat atau apa ya, bagaimana supaya terjaga mata kita ya, jangan langsung aja ke tempat-tempat yang banyak pemandangan yang akhirnya rusak mata kita. Ya terkadang di tempat olahraga, terkadang di mall juga, padahal kita tidak sengaja melihat tapi akhirnya jadi ngelihat. Ini juga ada repot ya. Tadinya perut jangan diisi dengan barang-barang yang haram ya. Karena ada orang yang sholat tapi tidak memperhatikan perut. Nah makanya kadang-kadang tadi itu STM sholat terus masih jalan menggosok sholat, tapi di rumah masih berantem suami istri. Menggosok sholat, tapi kalau punya hutang nggak mau bayar. Menggosok suka sholat, tapi pelit. Menggosok suka sholat, tapi cuningin. Menggosok sholat, tapi judes. Menggosok sholat dan lain sebagainya. Ini mencampur. Nah termasuk hati dijaga. Jadi jangan sampai ada perasaan iri dan iri sama saudara, sama tetangga, sama siapapun. Nah, ini kadang-kadang hati itu harus dijaga. Ada rasa sombong, ria, takabur harus dijaga. Nah, inilah bagaimana sholat kita harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan disitulah. Jadi kalau ada orang misalnya kenapa dia suka sholat tapi di luar masih melakukan kemungkaran, bukan sholatnya yang salah, tapi orang itu belum benar-benar menyelami dan memahami makna sholat. Makanya mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita semua setiap hari, setiap saat terus memperbaiki kualitas sholat. Karena maaf, yang namanya sholat itu yaitu ketika kita mood, misalnya kita khusyuk, kita betul waktu, tapi terkadang ketika banyak keluar, banyak godaan. Bagaimana kita istiqomah untuk tetap sholat di awal waktu, sholatnya berjamaah, sholatnya tumanunah khusyuk, dan sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga dimanapun kapanpun kita menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Kalau doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, jadikan aku orang-orang yang menegakkan sholat dan juga keluarga. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami semua. Di situ ada kalimat Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunan. Ini juga merupakan isyarat kepada Ibu, kita pun sama harus berupaya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu sholat. Sampai Nabi memberikan isyarat muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin, perintah anak-anakmu sholat itu yang mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum asyr, cepret, pukul anak itu, tapi diartikan isi kakinya, tapi jangan sampai dengan kekerasan kalau mereka 10 tahun tidak mau sholat. Nah ini artinya apa? Keturunan kita, anak-anak kita. Jadi semacam subuh begini kita tidak boleh hanya sendiri saja sholat dari anak saya mau bangun mau tidak, itu tetap. Sekalipun anak itu sudah besar, sudah dewasa, kita ingatkan. Ya. Sebab apa? Banyak hari ini orang tua yang kadang-kadang biarin aja. Anak keluar rumah, kadang-kadang dia sholat apa enggak, kita harus selalu memantau berdoa. Saking pentingnya sholat itu. Jadi jangan sampai ada di antara keluarga kita, bahkan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Katakan misalnya asisten rumah tangga yang ada kita, yang jaga bos ataupun mungkin yang yang biasa memotong rumput atau apa, tetap kita perhatikan, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang melalaikan sholat. Karena kita ingin bukan hanya di dunia
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sholat kita semakin berkualitas, sholat kita semakin mantap. Jadi itu tadi. Jadi kalau Rasul menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, yang paling mudah itu dipahami, sholatlah kalian sebagaimana sholat sejadinya 4 kali. Rasul itu sholatnya di awal waktu berjamaah, tumaninah, dan sholatnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.